Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Setelah beberapa minggu kemarin saya pergi berlibur ke Pulau Bali, Pulau Dewata di Indonesia, dan hari ini saya sudah tiba kembali di kota Zurich di negara Swiss. Seperti yang kalian lihat teman-teman ya, udaranya sangat berbeda dengan udara di Bali, di mana kebetulan hari ini salju turun lagi, walaupun belum tebal ya, tetapi kalian bisa melihat di pekarangan rumah saya semua terlihat putih. Jadi memang suhu udaranya sangat dingin sekali jika dibandingkan dengan suhu udara di Pulau Bali yang baru kemarin 30 derajat Celcius, hari ini hanya 2 derajat Celcius saja di tempat saya tinggal di kota Zurich. Betapa bahagia saya bisa menginjakkan kaki kembali di Pulau Bali. Namun ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan, kesedihan, kemirisan yang sangat saya pikirkan ya, sehingga begitu saya meninggalkan Pulau Bali itu perasaan yang sangat sedih dan kasihan ya, miris juga karena kecintaan saya kepada Pulau Bali dan masyarakat yang berada di sana. Maka di kesempatan video kali ini saya ingin mengemukakan apa kesedihan dan mirisnya ya, dari segi apa. Silahkan diikuti dan disimak videonya. Ketika pesawat yang kami tumpangi tiba di Pulau Bali, betapa bahagia ya perasaan saya menginjakkan kaki kembali di pulau yang sangat saya cintai. Karena di tempat ini saya mempunyai banyak kerabat, saudara-saudara yang sangat baik sekali ya. Dan tentu saja selain itu yang ada di benak pikiran saya adalah keindahan dari Pulau Bali tersebut. Di mana terakhir sebelum saat ini ya, terakhir saya berada di Pulau Bali adalah sebelum masa pandemi. Jadi kurang lebih seminggu sebelum lockdown itu saya meninggalkan Pulau Bali. Nah, 3 tahun saya tidak bisa pulang atau mengunjungi Pulau Bali kembali karena situasi pandemi ya, di mana seperti teman-teman ketahui tidak mudah untuk melakukan traveling, dan juga saya sendiri masih mengikuti berita-berita bagaimana keadaannya dengan situasi pandemi tersebut. Namun kemarin ini setelah saya yakin situasinya sudah aman, maka saya dan suami saya datang kembali mengunjungi Pulau Bali yang kami cintai. Di hari-hari pertama saya tinggal di sebuah hotel yang sangat nyaman dan saya disibukkan dengan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang saya sayangi ya, karena 3 tahun kami tidak sama sekali bertemu, dan juga saya disibukkan oleh saudara-saudara saya yang datang dari kota-kota lainnya seperti dari kota Jakarta dan kota Bandung untuk bertemu bersama saya. Sehingga saya belum sempat saat itu untuk menikmati atau jalan-jalan keluar di daerah yang saya tinggali, yaitu daerah Seminyak. Namun setelah beberapa hari saya mulai jalan-jalan ya di sekitar pantai. Yang pertama saya lakukan, saya pun merasa kaget sekali karena situasinya itu sangatlah berbeda jauh sekali dengan 3 tahun yang lalu, di mana saat terakhir saya pun berjalan-jalan di daerah tersebut. Suasana yang pertama sangat mengagetkan saya, di mana di sepanjang pantai ya, mulai dari pantai Double Six menuju pantai Kuta itu sudah dipenuhi oleh kios-kios atau tempat-tempat kecil yang dibuat dari kayu dan bambu ya, seperti itu. Hampir beberapa meter itu ada penuh sekali ya teman-teman, sehingga ini merupakan sesuatu yang baru buat saya, yang menurut pendapat saya ini too much ya, terlalu banyak. Memang barangkali pemerintah daerah Bali
berusaha membangkitkan ekonomi Bali yang terpuruk di masa pandemi kemarin dengan cara membuat ide tersebut. Namun saya ya sebagai pengunjung yang sering datang ke Bali sangat melihat sekali perubahan ini, dan menurut saya ini too much ya, jadi berlebihan, di mana para wisatawan akhirnya tidak bisa lagi melihat keindahan natur atau alam Bali, tetapi mereka yang kami lihat adalah kios satu ke tempat lainnya itu terlalu banyak. Fungsi dari kios ini yang saya ketahui adalah untuk penjual-penjual makanan atau minuman yang berada di sekitar pantai tersebut ya, sehingga mungkin ini adalah salah satu cara penertiban atau pengaturan dari pihak Pemda Bali untuk orang-orang yang berjualan di daerah pantai tersebut. Dan yang saya rasakan juga ya, jadi di sepanjang pantai itu banyak sekali kursi-kursi dan tempat-tempat duduk yang disediakan oleh pemilik warung-warung tersebut, di mana kita bisa duduk-duduk dan minum-minum. Nah, sebetulnya hal ini pun oke ya, namun karena kebanyakan sehingga kita masyarakat lokal sendiri ya tidak bisa duduk-duduk santai di pantai seperti 3 tahun lalu ya teman-teman, dimana kita bisa duduk dengan hanya mempergunakan sarung saja dan tidak begitu bising oleh musik-musik dari warung-warung tersebut, karena setiap warung pun mereka menyetel musiknya yang berbeda-beda, sehingga kenyamanan ya untuk saya pribadi akhirnya tidak saya rasakan, dan saya pun pindah ke tempat lainnya. Dan yang paling membuat saya sedih dan kaget ketika saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha rental motorbike ya. Laporan ini pun ada ya, interview saya dengan beliau yang bernama Bapak Ari di video saya beberapa hari yang lalu, silahkan dicek. Di mana di Pulau Bali ini atau saat ini banyak sekali turis-turis asing yang datang dengan mempergunakan visa turis, namun mereka membuat usaha ilegal, yang artinya usahanya itu tidak mendapatkan izin atau tidak mendaftarkan untuk membuat izin usahanya. Nah, usaha mereka ini, pertanyaan saya, kenapa kok bisa? Tapi ini terjadi ya di Pulau Bali. Sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat di Bali, terutama mereka yang mempunyai bisnis kecil ini, sangat terasa sekali karena usahanya atau lahan pekerjaannya itu direbut oleh para turis-turis yang membuka usaha secara ilegal. Jadi di sini saya begitu meninggalkan Pulau Bali, pikiran saya masih penuh dengan kesedihan ya, karena saya melihat sendiri bagaimana turis itu sudah banyak datang, namun untuk pengusaha lokal sendiri merasa risau ya, merasa tidak nyaman karena seperti ada sindikat di Pulau Bali ini, di mana wisatawan sekali lagi yang mereka datang dengan visa turis tetapi bisa membuat usaha seenaknya ya, tanpa membayar pajak tentunya. Nah, hal ini saya ingin mengemukakan kepada Bapak pejabat Pemda di Bali untuk segera menindaklanjuti situasi seperti ini. Karena walaupun saya tinggal di luar negeri, tetapi saya sangat merasa sedih dan prihatin sekali dengan keadaan tersebut. Kok bisa-bisanya ya turis asing yang datang untuk liburan lalu mereka membuka usaha? Nah, ini saya berpikir sendiri, atau saya ingin membuka wawasan teman-teman dimanapun kalian berada, terutama masyarakat di Bali. Saya ya orang Indonesia yang sudah lama tinggal di negara Swiss. Bagaimana saya bisa membuka usaha di sini seenaknya tanpa izin? Hal itu kan mustahil ya. Jadi mustahil untuk terjadi di negara ini. Dan saya pun yakin hal itu pun sangatlah susah untuk bisa dilakukan di negara-negara lainnya.
Namun kenapa di Pulau Bali hal ini bisa dan banyak sekali. Jadi bukan usaha untuk menyewakan kendaraan motor, tetapi juga ada usaha membuka massage, ya, membuka restoran dan juga membuka laundry. Nah, ini sekali lagi kenapa dibiarkan? Dan tentu saja ini tidak bisa menutup kemungkinan di mana para turis tersebut bekerja sama dengan orang lokal atau orang Bali-nya sendiri. Jadi di video ini pun saya menghimbau kepada masyarakat Bali yang mau ya melakukan hal ini dengan para turis-turis yang nakal, ya, saya tanda kutipi mereka itu nakal. Jadi tolong ya kepada kalian semua, jangan mau diperalat oleh para turis-turis yang nakal ini, karena kalian sendiri sudah melanggar hukum ya. Dimanapun jika seseorang ingin membuat usaha itu memerlukan izin resmi, sedangkan kalian ya yang mau bekerja sama dengan para turis-turis nakal tersebut, berarti kalian sudah mengingkari ya hukum atau melanggar hukum yang ada di Indonesia sendiri. Tolong camkan ini. Hari demi hari saya lewati ya, tentu saja dengan banyak kebahagiaan yang saya dapatkan, di mana saya bertemu dengan orang-orang yang sangat ramah, yang menyayangi saya dan suami saya. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan juga selama saya berada di Pulau Bali kemarin. Dan selain itu pun saya diajak ya oleh keluarga di Bali untuk berjalan-jalan. Saya menuju daerah Canggu, di mana yang saya rasakan juga ini pun sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, di mana macet. Muacet ya, jadi macetnya sudah lebih, jadi saya bilangnya muacetnya minta ampun. Jadi betul-betul stuck ya. Ini untuk saya sendiri, atau saya pikir untuk banyak orang juga sesuatu yang tidak nyaman. Bahkan buat penduduk di sekitar situ pun mereka tidak akan nyaman ya untuk melakukan perjalanan di daerah Canggu tersebut. Jadi mereka itu mencari jalan-jalan tikus yang kecil-kecil di mana menjauhi atau menjaga kemacetan tersebut. Nah, ini pun untuk saya ya, wah, saya itu mau liburan ke Bali, berarti saya mau santai. Dan di benak saya itu Bali adalah indah, tempat nyaman, tempat beristirahat, begitu kan. Namun untuk daerah-daerah tertentu saya bisa menginformasikan kemacetan betul-betul sangat terjadi setiap hari. Karena di sekitar Pantai Canggu ya macetnya luar biasa, maka saya memutuskan untuk mengunjungi tempat lainnya, tempat yang bernama Ubud. Tentu teman-teman pun sudah tahu. Karena sama ya, 3 tahun lalu saya pun mengunjungi Ubud. Namun apa yang terjadi teman-teman, di daerah ini pun sama macetnya. Jadi kayaknya turis-turis lain pun sama ya, kalau mereka pergi ke Canggu pasti macet, maka mereka akan memilih tempat yang agak sepi, Ubud. Namun situasi hari ini Ubud pun sama ya, macet. Bahkan begitu kami keluar parkir di sekitar Monkey Forest-nya ya, mobil itu sudah tidak bisa maju sama sekali. Mungkin lebih dari setengah jam itu betul-betul stuck, diam ya, hanya untuk keluar daerah tersebut. Sehingga hati saya ini merasa kecewa ya. Aduh, ini infrastruktur ya, berarti memang kembali lagi kita bahagia ya turis-turis sudah datang, namun infrastruktur yang ada di Pulau Bali tersebut atau kemacetan-kemacetan yang belum bisa ditangani ya, maka ini pun membuat satu perasaan yang kurang nyaman untuk mendatangi daerah-daerah itu. Saya berbicara dan mengemukakan apa yang saya lihat dan saya alami di Pulau Bali ini hanya semata-mata ingin menyampaikan kesan ya dan pesan saya kepada para pejabat di Pemda Bali, di mana barangkali harus terjun langsung dan melihat situasinya dan juga mencari solusi yang terbaik bagaimana menangani hal ini.
Dan karena Bali itu adalah paradise, jadi sementara saya melihat banyak sampah juga ya di pinggir pantai, walaupun itu sampah dari kiriman ya, dari Pulau Jawa. Jadi setiap pagi di pantai itu penuh dengan sampah, dan memang saya melihat langsung juga para pegawai pembersih selalu membersihkan sampah tersebut, dan juga masyarakat atau penjual-penjual yang di warung-warung pinggir pantai tersebut, mereka pun selalu membersihkan sampah-sampahnya ya. Namun keesokan harinya sampahnya datang lagi menggunung ya teman-teman. Jadi hal ini pun mungkin harus ada kerjasama antara Pemda Bali dengan Pemda di Pulau Jawa ya, di mana sangat risih sekali ya, di mana sampah-sampah itu banyak sekali di pinggir pantai. Ini kan sesuatu hal yang menyedihkan. Namun tentu saja untuk saya pribadi, saya masih dan merasa gembira sekali ya bisa menginjakkan kaki saya di Pulau Bali itu, karena saya mempunyai orang-orang yang saya sayangi, dan mereka itu betul-betul sangat luar biasa ya dari keramahannya. Jadi kalau untuk masyarakatnya sendiri itu ramah tamah ya, sopan santun, itu kita selalu merasakan kalau kita berada di Pulau Bali. Dan ini merupakan salah satu pengobat saya ya, dimana kalau keluar itu macet ya, dan juga banyak sampah dan juga crowded. Namun ketika saya kembali ke hotel atau ketika saya berkunjung ke rumah keluarga, saya merasa tenang kembali karena welcome ya dari mereka. Dan hal ini pun akan saya kemukakan kalau kita menginap di hotel-hotel tertentu di bintang 5, maka dan kita diem di hotelnya ya, di sekitar hotelnya, kita tidak akan merasakan apa yang saya katakan tadi. Tentu karena di hotel bintang 5 itu perawatan ya, kenyamanan untuk para pendatang itu sangatlah diutamakan. Yang kalau bisa saya lihat itu kalau setelah hujan ya, banyak daun-daun yang rontok di rumput tuh, mereka pun langsung membersihkannya. Jadi seperti itu. Jadi suasananya sangat bersih, sangat nyaman kalau di hotel-hotel bintang 5. Namun sekali lagi kalau kita jalan-jalan keluar ya, menyatukan diri kita dengan kondisi sesungguhnya, maka di sini sekali lagi saya memohon kepada pemerintah daerah Bali untuk segera menangani kecrowdedan Pulau Bali ini. Jangan sampai ya, kalau dibiarkan maka kesan Pulau Dewata atau Paradise Island itu akan memudar. Sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan untuk kalian semua. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.